Akibat dari beberapa pinjol itu satu aplikasi bisa 6 sampai 8 perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang mau-mau saja yang punya galbay di aplikasi Singa, Uang Mikredi, OneFin Plus Uku, Uatas, Pinjam Yuk, Pinjam Duit, dan Bantu Bu. Kalian bisa lakukan ini, hutang kalian langsung lunas. Nah, seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya. Nah, seperti yang diinformasikan seorang teman saya, dia ada galbay di beberapa aplikasi. Ya, ternyata dia bukan teman saya saja, banyak teman-teman. Jadi galbaynya itu nggak main-main nilainya, sampai ratusan juta. Karena setelah ditelusuri sama dia, pinjol ini memang dari pemerintah mengatakan hanya 3 saja. Nah, seperti ini pernyataan seorang teman yang bermula gaya lobang tutup lobang. Dia mengatakan, awalnya aku percaya banget OJK yang katanya per orang maksimal 3 aplikasi. Muter-muter aja terus dia ada kami, pinjam, SPLter. Lama-lama udah nggak bisa ditarik lagi, padahal ada limit di ada kami karena maksimal 6 perjanjian ongoing. Wah, panik dong, mulai iseng coba APK lain, ternyata bisa. Di situ dia mulai kejebak, nyesel lah intinya. Coba kalau OJK benar-benar jalankan maksimal 3 aplikasi, kayaknya nggak bakalan seperti ini. Nah, pernyataan tersebut benar sekali karena baru-baru ini seorang teman menginformasikan saya yang hutangnya akibat dari beberapa pinjol itu satu aplikasi bisa 6 sampai 8 perjanjian, itu hampir menyentuh angka 300 juta. Dan bukan dia saja, ada lagi yang mencoba merincikan pinjamannya dan semua hampir di aplikasi pinjol legal. Dan totalnya itu juga 300 juta lebih. Nah, ini membuktikan bahwa 3 aplikasi tersebut yang selalu dibilang sama OJK hanya bisa 1 orang menggunakannya maksimal lagi ya, itu hoax. Dan ternyata dalam 1 aplikasi itu bisa melakukan 6 sampai 8 perjanjian untuk pinjaman 1 orang saja. Berarti kalau 3 kali 6 artinya ada 16 pinjaman yang bisa kita lakukan untuk 1 orang di 3 aplikasi. Itulah mengapa 1 aplikasi bisa sampai puluhan juta pinjamannya. Nah, itu dia beberapa teman-teman saya yang terjebak dengan skema ini teman-teman ya. Nah, inilah skema gaya lubang tutup lubang yang memang udah dirancang pinjol dari lama-lama, dan untuk skema hanya 3 orang saja boleh menggunakan pinjol itu hoax. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya. Jangan sampai terjebak seperti ini. Ingat, kalau tidak ada yang menggunakan pinjol, disitulah pinjol akan bangkrut. Tetapi kalau masih banyak orang yang terus-terusan memanfaatkan pinjol, maka disitu pula lah pinjol akan terus berkembang. Sama seperti seorang teman yang punya galbay di beberapa aplikasi. Dia menunjukkan ya, bagaimana cara untuk mengajukan restrukturisasi. Nah, ini bagi kalian yang mau-mau saja. Ya, karena apa? Banyak orang-orang yang sudah coba untuk mengajukan restrukturisasi tapi ditolak. Bahkan coba dengan baik-baik menjelaskan kondisinya, mengatakan bahwa dia A, B, C, D, tapi tetap ditolak. Nah, di sini seorang teman menginformasikan dia punya kartu saktinya untuk bisa mendapatkan semua restrukturisasi agar semua pengajuannya diterima. Nah, di sini dia menyebutkan surat sakti yang dia maksud itu adalah dia di PHK. Surat PHK-nya inilah yang dia siapin. Kemudian dia screenshot semua aplikasi pinjol dan dia menunjukkan uang dari pesangon tersebut hanya ada sekitar 20 juta, padahal hutangnya sampai 300 juta. Dia langsung mengajukan email ke semua aplikasi pinjol yang dia galbaikan dengan melampirkan surat pinjol tersebut, surat PHK tersebut dengan uang pesangon yang dia miliki dan total hutang yang dia punya. Dan ada yang bertanya, bagaimana jika ditolak? Akhirnya dia mengatakan kalau ditolak, screenshot semua surat penolakan dari pinjol, kemudian teruskan kepada OJK. Nah, kita lanjut lagi.
Pertama dia coba pengajuan kepada Finplus, itu ada pinjamannya sekitar 19 juta, dia agak sedikit lama menunggu untuk meminta keringanan. Nah, yang didapatkannya adalah yaitu tenor 10 kali flat tanpa tambahan dan dia tidak melanjutkannya karena ada biaya sekitar 500.000 per bulan untuk dia melakukan pembayaran flat 10 kali tadi. Jadi bunganya sama aja dengan 500.000 kali 10 kali. Ya, berapa juta itu untuk bunganya, sama aja istilahnya bayar bunga lagi ya. Nah, lanjut lagi. Nah, sementara untuk sistem di UKU, dia sangat bersyukur sekali karena setelah 3 sampai 4 minggu pengajuan, ingat ya, nggak sebentar itu pengajuannya, dia akhirnya disetujui, tapi di sini nggak ada tenor, dikasih keringanan cicilan. Katanya setiap bulan itu dia harus membayar yang pertama 2,7, kemudian 2 juta, dan 2 juta lagi. Membayarannya via FA itu atas namanya sendiri ya, ke Bank UOB. Kemudian lanjut lagi itu ada UATAS, dia itu mendapatkan cicilan 12 kali flat tanpa biaya tambahan itu sebesar 1,7 juta. Tiap bulan akan di WA sama nomor khusus UATAS reminder pembayaran dan dikasih FA untuk pembayaran. FA-nya sekali lagi atas nama dia. Kemudian ada lagi pinjam yuk, totalnya juga sama dan sama dia mendapatkan cicilan 10 kali flat tanpa biaya tambahan. Lanjut lagi pinjam duit dari 40 juta, dia dapatkan keringanan 28 juta yaitu dengan membayar 12 kali tanpa cicilan. Tiap bulan bayarnya via FA pinjam duit, kemudian di situ akan tertulis 2,2 juta langsung cicilannya, sisa 12 juta lagi sesuai tenor di aplikasi enggak dapat keringanan. Nah, buat teman-teman semuanya, ini dia melampirkan pengajuannya itu men-screenshot ya, semua total tagihan pinjolnya dengan pesangon yang dia dapatkan akibat PHK. Gitu ya. Kemudian ada bantu saku sama dengan pinjam duit dan pinjam mik tadi, dia mendapatkan flat 12 kali bayar ke nomor FA khusus dan di reminder dari WA yang khusus untuk dibayarkan setiap bulannya. Nah, dia coba lagi untuk di Singa, dia itu hutangnya 20 juta, terus dapat keringanan 13 juta. Kemudian dia wajib membayarkan setoran 10% biaya komitmen. Nah, kalau restrukturisasi itu ada biayanya teman-teman ya, sebesar 1,3 dan akhirnya sisanya 11,7 juta dibayarkan jeda 30 hari. Kemudian ada yang pernah mendapatkan bayarnya 50-50 alias 2 kali bayar saja, tergantung nego kalian. Intinya kalau ada surat menguatkan bahwa kalian tidak mampu untuk membayar, biasanya negonya itu diterima tapi tunggu 3 sampai 4 minggu. Lanjut lagi itu ada uang Mi, di sini dia nggak lanjutin karena diminta surat keterangan tidak mampu. Kemudian dia coba lanjut untuk Kredi One, di sini dia email berkali-kali. Ingat teman-teman ya, pengajuan itu tidak bisa sekali 2 kali, wajib berkali-kali. Ya, total utangnya itu 48 juta, dia diminta untuk bayar 36 juta langsung 1 kali bayar lunas. Akhirnya dia nggak sanggup dan dia coba untuk meminta dan dia akhirnya dikasih keringanan juga 6 kali bayar tapi 8 juta tapi ditolak. Kemudian lanjut dia minta pembayaran 24 kali agar bisa dibayarkan tetapi belum disetujui, akhirnya nggak lanjut dibayar. Nah, seperti itu teman-teman ya, pengajuan keringanan itu tidak bisa sekali 2 kali, wajib berkali-kali. Kalau nggak bisa ya udah tinggalin lagi, kita gunakan lagi uangnya untuk kebutuhan kita selanjutnya gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya, kartu saktinya adalah kartu PHK. Jadi kalau kalian punya kartu PHK, terus kalian tidak mendapatkan kompensasi, kalian tinggal menjelaskan kondisi kalian. Ya, kalau dia mau terima atau tidak terima, kalian bisa screenshot kata-katanya terus sampaikan kepada OJK melalui email ataupun melalui WA. Sampaikan saya dalam kondisi di PHK, sudah mengajukan keringanan, minta tolong sampai saya bisa mendapatkan pekerjaan tetapi saya ditolak. Apa yang bisa saya lakukan selanjutnya?
Apakah saya harus tetap membayar? Karena kalau saya tetap membayar, saya tidak akan bisa hidup. Nah, itu sampaikan. Tetapi kalau seandainya kalian dapat kompensasi atas PHK kalian dan berniat mau melunaskan, kalian bisa tunjukkan surat PHK kalian. Dan kalau seandainya kalian ditolak, kartu penolakan ataupun email penolakannya itu bisa kalian tunjukkan, langsung kalian kirimkan kepada OJK. Nah, itulah kuncinya dia, teman-teman. Ya, apapun yang dilakukan oleh pinjol penolakan padahal dia sudah baik-baik mengajukan restrukturisasi tapi dia sudah baik-baik dan semuanya ditolak, dia kembalikan kepada OJK dan AFPI. Dia sampaikan bahwa saya sudah pengajuan baik-baik, kondisi saya di PHK, kondisi saya usahanya sedang tidak bagus, tetapi ditolak, maka tolong jadikan penengah saya. Dan dia akhirnya berhasil. Nah, apa salahnya kita mencoba bagi kalian yang memang berniat, tapi jangan terlalu menaruh 100% harapan kalian di sini. Karena apa? Seandainya benar-benar AFPI atau OJK juga tidak terlalu merespon, kalian tidak terlalu kecewa, ya sudah, kita masih punya plan B, plan C, dan plan D. Yang penting jangan pernah putus asa, terus berniat untuk memperbaiki hidup, jangan gunakan pinjol, stop. Kalau sudah ada 10 pinjol mereka lakukan, stop. Itu saatnya alarm untuk kalian berhenti dan mulai perbaiki hidup. Ya teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.